Itu mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin bisa Ada membawa. Romo. Silakan. Nah, teman-teman selamat bergabung yang baru bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Hmm, Pertanyaannya begini Romo, kalau kondisi saat ini ya, kan hmm, untuk misa offline itu terbatas ya Romo. Nggak tahu saya kalau di Surabaya, kalau di Jakarta masih terbatas. Nah, menurut hmm. pandangan Romo gimana sih terhadap misa online di rumah? Ya, misa online itu tidak menggantikan misa onsite ya, misa ya offline ya, bisa disebut misa offline atau misa onsite atau misa yang sesungguhnya ya, misa di gereja Iya, ya. Jadi misa online itu tidak menggantikan ya, tidak menggantikan misa di gereja. Ya. Karena pandemi yang dilakukan para uskup adalah memberikan dispensasi. Ya, apa itu dispensasi? Dispensasi itu dalam artian kalau hukum gereja mengatakan kalau kita tidak ke gereja hari Minggu dan hari-hari wajib lainnya sebagai orang Katolik ya, hari-hari wajib lainnya seperti hari raya Bunda Kristus ya, Bunda Kristus, Bunda Tuhan ya, hari raya Maria tak bercela ya, Minggu Paskah segala macam ya, ada banyak. Uh, itu kita bisa berdosa ya, bisa melanggar perintah Tuhan kalau kita tidak ke gereja pada hari Minggu tanpa alasan yang jelas ya. Nah, yang dilakukan oleh para uskup adalah memberikan dispensasi dalam artian kalau kita tidak ke gereja hari Minggu ya, itu tidak tidak bersalah ya, tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar hukum Tuhan ya. Tetapi kan umat rindu ya untuk mendengarkan khotbah, untuk bersatu dengan Tuhan. Makanya muncullah misa-misa online, ya misa-misa online. Tetapi sekali lagi misa online ini tidak menggantikan misa offline atau misa di gereja. Pertanyaan berikutnya ya, apakah kita tidak mendapatkan berkat ya dalam misa online ini ya? Saya percaya bahwa berkat tetap ada, ya, tetapi tidak sama seperti misa yang di gereja. Kalau kita saya percaya tetap Tuhan memberkati kita ya, tetap tetap Tuhan memberikan kita rahmat karena Tuhan juga tahu kita butuh ya kehadiran Tuhan. Tuhan juga tahu kita dengan sungguh-sungguh mengikuti misa walaupun secara online gitu ya. Dan saya percaya berkat pun akan melimpah di situ. Ya. Tapi kalau kita bedakan antara online dan misa di gereja ya pasti sangat beda. Karena sakramen, ekaristi itu sakramen. Ya. Dan sakramen membutuhkan kehadiran fisik. Ya, kehadiran fisik. Dan kehadiran online ini ya belum bisa mencapai kehadiran fisik yang sesungguhnya. Ya, dan itu satu ya. Dan dalam masa pandemi ini ya, mungkin kita diajarkan untuk bersabar, ya, untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi, ya. Cari Tuhan tidak untuk merindukan Tuhan, ya, untuk mencari Tuhan di tempat yang mungkin sekarang berbeda, ya. Mencari Tuhan sekarang lebih di dalam keluarga, ya, mencari Tuhan dalam Bible study ya, lebih fokus ke kitab suci mungkin ya, di dalam doa-doa pribadi kita ya. Jadi ini membuat kita lebih dewasa dalam artian memampukan untuk mencari Tuhan dalam tempat-tempat yang lain ya. Kita tunggu bersama sampai Ekaristi di gereja kembali seperti sedia kala. Oh, di Surabaya itu sudah dibuka walaupun ya terbatas ya, tapi ya sudah dibuka buat umat ya walaupun ada protokol kesehatan segala macam. Jadi ya ada kalau Anda berani ya sudah divaksin bisa hadir di gereja ya bisa dihadir di gereja. Hmm. Itu. Oke Romo, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan mungkin ya Romo dari tadi yang Hmm. tadi ini. Eh, Kalau misal online, bagaimana saat-saat pandemi ini kami sering hanya online, tapi kadang tidak langsung live. Nah, apa boleh jika ikut online streaming, Romo? Jadi mungkin ini Hmm. pertanyaannya tayangan ulang Tidak. kali ya, Romo ya. Iya, oke, Dan recorded ya. juga,
Hmm. Ada lanjutannya gini, dosa nggak jika pada hari Minggu kita bolong ikut ekaristi? Hmm. Ya begini, sudah ya begini kalau misal online, oke, dalam perayaan Ekaristi itu ada prinsip di mana disposisi kita yaitu menentukan seberapa besar ya dalam tanda petik ya seberapa jauh kita berpartisipasi dalam sakramen atau dalam Ekaristi. Semakin kita mempersiapkan diri, semakin kita aktif berpartisipasi, semakin kita secara penuh mengikutinya ya, aktif, penuh dan sadar ya. Jadi nggak tidur di ya. Atau nggak sibuk main HP gitu ya. Semakin besar partisipasi kita dan semakin besar juga rahmat yang diterima. Ya, ini prinsip dalam liturgi ya, disposisi kita untuk menerima rahmat juga penting. Rahmat pasti diberikan melalui sakramen, tetapi tergantung kita juga mau menerima apa enggak gitu. Yaitu prinsip dasar. Nah menurut saya juga sama kalau kita ingin sungguh-sungguh ya hari Minggu nggak bisa ke gereja tapi mau ikut misa online, ya kalau kita ingin sungguh-sungguh ya berdoa bersama ya dan sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan ya kita coba mempersiapkan diri sebaik mungkin. Satu contohnya adalah ya dengan misa yang live streaming bukan yang tayangan ulang gitu. Ya, itu satu. Nah, kalau kepepet bagaimana Romo? Ya, kalau kepepet ya. Kepepetnya juga apa gitu? Kepepet apa saya juga nggak tahu gitu ya. Kepepetnya karena bangunnya telat gitu misalnya telat. Ya, itu kan kelihatan disposisi kita sebenarnya tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Kita mau ketemu Tuhan loh ya. Kalau kita bisa mempersiapkan diri ke undangan gitu ya, resepsi pernikahan, ya kan kita mandi, pakai dandan, ya pakai baju terbaik ya, terus pakai parfum segala macam ya, untuk ketemu, ya, untuk undangan ya. Tapi kalau ketemu Tuhan, apakah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin? Iya, kadang-kadang enggak. Ya satu contohnya ya eh, pergi ke gereja terlambat ya, atau di dalam gereja ngobrol ya, dalam gereja mainan HP ya, belum selesai ya misal belum selesai udah pulang gitu ya. Ya ini kan kelihatan disposisi kita yang sebenarnya nggak serius, nggak penuh untuk mengikuti Ekaristi ya. Dan prinsip yang sama kita bisa aplikasikan juga untuk misa online ya. Sejauh mana kita benar-benar ingin ikut secara penuh ya dalam misa online. Kalau ingin sungguh-sungguh penuh ya carilah ya bahkan sebelum misa online itu dimulai kita udah mulai persiapan, udah doa ya, udah mulai uh, mempersiapkan batin kita dan akhirnya dengan tenang mengikuti perayaan Ekaristi ya yang streaming ya. Jadi itu prinsipnya ya kalau tayangan ulang ya 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 nggak ada yang melarang sih. Tapi ya sekali lagi ya prinsipnya seperti itu ya prinsipnya disposisi batin kita sebagaimana ya. Apakah benar-benar ingin menerima Tuhan secara penuh atau tidak? Ya, ini juga penting dalam ya menerima Tuhan dalam liturgi dalam ekaristi ya. Kalau mengikuti sekarang modelnya sederhana sih. Jadi ada teman-teman itu misa online pagi ya live streaming. Terus misa-misa berikutnya yang rekaman karena mereka pengen dengerin khotbahnya. Nah, itu lain cerita ya, lain cerita ya. Karena mereka sudah ikut yang live streaming yang awal ya. Kemudian rekaman yang lain karena ingin mendalami khotbahnya itu atau bacaannya itu ya nggak apa-apa menurut saya. Ya. Oke, Romo. Terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya hampir sama. Sama ya, misa online apakah wajib ikut yang live atau boleh tonton? Udah dijawab ya, Sis ya. Nah, pertanyaan selanjutnya begini, Romo. Romo, bagaimana umat bersikap yang benar saat doa syukur agung? Yang benar, ya, ya, maksudnya apa ya? Berlutut atau berdiri atau gimana? Iya, yang ya menurut yang disposisi hati ya pertama kita fokus ya memberikan diri dalam suasana doa dan menyadari bahwa ini momen sangat penting dalam gereja dalam
ekaristi itu ya, di mana tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, dan tubuh dan darah Kristus dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban yang paling sempurna. Ya, kurban penebusan kita, kurban perkembangan jiwa kita, dan juga kurban Thanksgiving, kurban syukur kita kepada Tuhan. Jadi disposisi batin sangat penting, dan harapannya juga ini terlihat dalam disposisi tubuh kita, dalam posisi tubuh kita ya, dalam posisi tubuh kita, gestur ya. Nah, posisi tubuh itu kadang-kadang yang ideal ya kita berlutut ya, berlutut. Dan saat konsekrasi idealnya kita memandang ya, memberikan penghormatan dan juga memandang tubuh dan darah Kristus yang ditunjukkan kepada kita. Ya, ideal disposisi penyembahan ya, disposisi adorasi ya, dengan berlutut dan dengan memberikan penghormatan kepada ya, kepada sakramen Maha Kudus, kepada roti dan anggur yang sudah menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Nah, bagaimana Romo yang nggak bisa berlutut karena sakit ya? Iya nggak apa-apa ya, kan saya sudah bilang bahwa yang utama adalah disposisi hati yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tubuh ya, posisi tubuh. Nah, kalau memang disposisi hatinya sudah pas, sudah cocok, penyembahan, rasa hormat, rasa syukur dalam doa, tapi karena tubuhnya sakit nggak bisa berlutut, ya nggak apa-apa. Ya, jadi itu menurut saya disposisi hati sangat penting, dan tidak hanya doa syukur agung sih, semua bagian ekaristi itu disposisi hati juga sangat penting, di mana disposisi doa, kemudian mencoba ikut secara penuh ya, berpartisipasi pada bagian kita. Kalau bagian nyanyi ya kita ikut nyanyi, bagian umat untuk menjawab kita ikut menjawab ya. Saat kita mendengarkan sabda Tuhan kita mendengarkan, saat kita perlu bersama-sama dengan imam berdoa Bapa kami, kita berdoa Bapa kami bersama-sama ya. Jadi tidak hanya doa syukur agung, tapi semua bagian ekaristi kita berpartisipasi secara penuh sebagai bentuk disposisi kita yang sungguh-sungguh mengikuti ekaristi. Iya. Begitu? Semoga terjawab ya. Nah, Romo, sebenarnya ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya berapa kali sih kita harus membuat tanda salib dalam perayaan ekaristi? Iya, ya nggak ada jawaban yang baku ya, tapi ya minimal 2 kali ya. Dalam pembukaan dalam nama Bapa dan Putra Kudus, kemudian saat berkat penutup itu juga Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya. Kemudian ada tanda-tanda salib juga yang bisa dibuat di dalam ekaristi. Sebagai contoh saat saat Injil, bacaan Injil. Ya, kenapa? Ya saat bacaan Injil ya. Saya homili tidak wajib ya, tapi yang bacaan Injil yang wajib ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut ya Matius sebagai contohnya ya. Dan jawabannya apa? Ya, lupa ya. Ya, pujilah ya. Oke. Dan kita buat tanda salib kecil di dahi, di mulut dan di hati. Jadi itu tanda salib kecil yang kita buat juga ya. Kemudian saat kita setelah menerima komuni kita bisa buat tanda salib, bisa juga tidak ya. Jadi ada yang wajib ya, awal dan akhir, dan juga saat saat bacaan Injil, tapi ada momen-momen lain yang tidak wajib. Ya, kita bisa membuat tanda salib sebagai tanda devosi kita. Iya. Jadi saya rasa tidak ya, yang kalau berbicara tentang minimum atau yang wajib ya 3 tadi, di 3 tempat tadi ya. Yang tidak wajib ya bisa lebih banyak lagi ya, saat kita setelah homili tadi atau setelah komuni itu juga bisa ya. Dan ada orang-orang yang setelah doa tobat juga membuat tanda salib ya. Jadi ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat devosional. Jadi jawabannya seperti itu ya. Ya.
Oke, semoga terjawab. Nah, Hmm, Romo, iya. pertanyaan selanjutnya Hmm, begini. Malam hmm, Romo, ya malam. hmm, Jika mengikuti ekaristi dan terlambat hmm. sampai pada bagian pernyataan tobat. Nah, apakah benar bahwa tidak boleh menerima komuni? Iya, gereja tidak punya jawaban fix untuk itu. Iya, jawaban definitif. Jujur ya. Karena prinsipnya tadi ya, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh, ya, dengan sungguh, ya maka disposisi ini, ya batin kita perlu dipersiapkan dengan baik. Termasuk dengan datang tidak terlambat. Datang awal untuk persiapan batin ya. Kalau terlambat, dan terlambatnya memang karena kita tidak persiapan gitu ya. Karena memang bangunnya telat sebagai contoh ya. Berarti sejak awal kita nggak ada niat, ya niat kita kurang ya. Ya untuk masalah niat tentunya Tuhan yang mengukur ya. Dan ya niatnya mungkin kurang. Jadi ya saat kita menerima ekaristi pun ya, ya rahmat yang diterima pun tidak penuh begitu ya, tidak berlimpah ya, semacam itu. Jadi seberapa saya percaya bahkan orang yang telat, yes, telat baru datang pas homili itu ya, itu pun tetap mendapatkan rahmat gitu ya, tetap ada rahmat bagi dia, ada berkat bagi dia. Tapi Tuhan itu adil juga ya, dan tahu hati kita ya. Dan bagi yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri pasti akan berbeda rahmatnya ya. Dengan mereka yang datang telat atau yang datang tapi tidak fokus ya. Ya, nah permasalahan kita nggak bisa ngukur ya, kita nggak bisa ngukur, itu hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang bisa kasih prerogatifnya ya, mau berapa tergantung dengan disposisi hati kita ya. Jadi kalau teman terlambat, dan terlambatnya memang karena bukan kesalahan kita ya, kita sudah berusaha untuk datang awal tapi tiba-tiba hujan besar, ada banjir akhirnya terlambat. Ya menurut saya terusin aja nggak apa-apa ya, karena Tuhan juga mengerti kok ya. Kalau menunggu misa berikutnya lebih baik ya, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Ekaristi. Tapi kalau sudah sangat terlambat ya sebaiknya jangan juga ya. Atau mungkin kita terlambat tapi ini misa terakhir gitu. Ya, ya kalau memang situasinya seperti itu ya, saya rasa ya Tuhan akan mengerti kalau kita masih menerima Ekaristi ya. Eh, Sekali lagi disposisi hati ya. Kita cek hati kita apakah kita sungguh punya disposisi untuk menerima Tuhan atau tidak gitu. Ya, itu pertanyaan pribadi sebenarnya ya. Sudah tahu terlambat dan terlambatnya karena kelalaian, ya masih mau terima Tuhan. Ya, ya itu kan keterlaluan ya. Jadi akhirnya kembali kepada diri kita sendiri ya. Diri kita dan disposisi pribadi kita. Begitu. Kesadaran diri kita ya, Romo ya. Mm-hmm. Oke. Nah, Romo, kalau misalnya kita tinggal di kota besar nih, Romo, dengan banyak gereja, banyak Mm-hmm. paroki kan. Nah, boleh Mm-hmm. tidak misalnya tiap minggu nih kita mau misa, tapi kita pindah-pindah gereja, pindah lintas paroki, Romo, seperti yang sering dulu saya lakukan. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, Iya, Romo, harus di paroki sendiri. Atau iya, sebaiknya di satu paroki saja. iya. Jadi kotanya ya lintas paroki ya. Termasuk di paroki kita juga. RM itu banyak sekali yang bukan dari RM ya. Kita paroki Redemptor Mundi. Tapi karena kita punya misa bahasa Inggris ya. Jadi ada banyak ya umat yang dari paroki-paroki lain ya. Well, tidak ada yang melarang ya. Tidak ada yang melarang. Jadi tapi ya harapannya idealnya di paroki masing-masing. Karena nanti kalau ada urusan administrasi, ya kayak mau komuni atau mau krisma, kita akhirnya larinya ke paroki asal kita, ya. Atau perminyakan, ya, itu jurisdiksi dari pastor paroki, ya. Dan kalau ada tutup peti atau yang meninggal, ya itu utamanya pastor paroki, ya. Kalau kita tidak aktif di paroki, ya kita tidak, ya jarang ke paroki, terus kita mau minta ke siapa gitu ya? Ya kita mau minta ke siapa ya?
Ya, kalau kita punya teman Romo mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau kita cuman pindah-pindah paroki ya, ya church hopping gitu ya terus. Tapi nggak rooted gitu ya, nggak rooted di suatu paroki. Nantinya yang susah kita sendiri gitu. Ya kan? Contoh untuk komuni pertama, kadang-kadang kita minta rekomendasi dari ketua lingkungan atau mau menikah ya, kita minta rekomendasi dari ketua lingkungan. Nah kalau kita nggak setidaknya pernah hadir di doa lingkungan atau pernah memperkenalkan di doa lingkungan, nah, ketua lingkungan juga akan susah ya rekomendasikan kita gitu. Jadi untuk masalah boleh atau enggak, ya tidak ada yang melarang. Tapi untuk idealnya ya untuk alasan praktis yuridis ya dan hal-hal lain ke depan yang bersangkutan dengan administrasi dan keperluan pastoral dan sakramental disarankan untuk tetap ya aktif di paroki masing-masing begitu. Oke. Sebenarnya berarti jawabannya nggak ada larangan ya Romo ya, tapi lebih baik di paroki masing-masing. Dan kadang-kadang ada celetukan begini nih Romo, jangan sampai nyari pastor parokinya ketika kita butuh aja ya Romo ya. Precisely, iya betul sekali. Iya, ya begitulah umat. Ya nggak apa-apa. Iya. Nah Romo, kalau ada orang yang datang ke gereja nih Romo, misalnya dalam misal offline ya, nah berpakaian nggak pantas dan mereka berpendapat yang penting hati gitu. Sikap kita gimana nih Romo? Apalagi kalau itu adalah teman atau keluarga kita sendiri. Ya mungkin sudah saya sebut tadi ya. Nggak apa-apa, saya terangkan lagi bahwa disposisi hati itu selalu nampak dalam tubuh kita ya, entah dalam gestur ya, entah dalam cara kita berpakaian ya, dan entah bagaimana kita membawa diri dalam perayaan Ekaristi ya. Jadi kita nggak bisa bilang ya, saya disposisinya hati saya penuh kepada Tuhan ya. Tapi dalam Ekaristi mainan HP, ngobrol dengan temannya ya, itu sebenarnya berbohong ya. Itu tidak menunjukkan disposisi hati. Dan sama juga dengan pakaian ya. Kalau kita sungguh punya disposisi yang baik, itu akan terlihat juga dengan cara kita berpakaian ya. Sama deh analoginya dengan tadi yang tamu, kita keundangan ya. Keundangan tapi nggak keundangan atau ke pesta resepsi pernikahan teman, tapi kita pakaiannya ya pakaian tidur gitu ya. Terus kita bilang sama yang punya hajatan, oh disposisi saya yang penting ya, hati saya yang penting ya. Nggak bisa bilang gitu juga kan. Iya. Karena kelihatan dalam disposisi, kelihatan dalam bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita membawa diri gitu. Ya, walaupun ya tidak selalu ya, kadang-kadang ada orang yang berpakaian bagus, ada orang yang kelihatan saleh, tapi hatinya belum tentu untuk Tuhan. Itu juga ada gitu ya. Tapi ya normalnya kita berbicara dalam konteks normal ya, yang di hati biasanya keluar dalam bentuk keluar di tubuh kita juga. Ya, ya jadi seperti itu jawabannya. Oke. Nah Romo ada lagi begini. Romo Bayu, apa emang benar kalau saat homili apakah imam bisa turun dari altar untuk membawakan homili? Ya, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Secara liturgis tidak tepat ya. Secara liturgis tidak tepat. Kenapa? Karena mimbar itu tempat sabda ya. Dan homili itu kan homili itu artinya dari bahasa Yunani artinya dialog ya. Dialog antara sabda Tuhan dengan umat melalui romo. Jadi koneksi antara kesatuan antara sabda Tuhan dengan homili itu tercemin dari letak sang romo menyampaikan homili, yaitu di mimbar atau di mimbar ya, atau di lectern ya bahasa Inggrisnya ya, di ambo ya. Nah, jadi ini satu kesatuan ya, bacaan pertama, kedua Injil dan ya Mazmur juga, ini sabda Tuhan
Dan bagian dari sabda Tuhan adalah penjelasan sabda Tuhan itu melalui homili. Dan ini satu tempat khusus ya, liturgi sabda. Jadi tidak tepat secara liturgis jika ada romo yang memberikan homili tidak di mimbar ya. Nah, karena pandemi, nah beda lagi situasi pandemi, yang saya lakukan biasanya saya memberikan homili di mana, di altar ya, di altar ya. Tapi karena ini masalah pandemi jadi ada exception, pengecualian. Tapi dalam kondisi normal diharapkan ya mimbar, di mimbar karena ini tempat yang paling tepat untuk menjelaskan sabda Tuhan. Ya kadang-kadang saya juga bersalah ya. Kenapa kalau misal dengan anak-anak ya supaya lebih ada interaksi saya akhirnya turun gitu ya. Tapi ya saya akui saya juga tidak tepat. Tapi ya ini sangat jarang ya. Konteksnya juga bisa anak-anak ya cukup berbeda. Iya. Ya kalau dari liturgis seperti itu ya. Iya. Terima kasih Romo. Nah, ini komentar kayaknya nggak cuma nyari pastor parokinya pas butuh aja, Kak. Nyari ketua lingkungannya juga jangan cuma pas butuh. Ini curhatan Iya. kayaknya Romo sama dia ketua lingkungan. Kayaknya dia ketua lingkungan ya. Iya. Ada Betul. lagi begini Romo. Romo, bagaimana sih cara menghadapi rasa kekosongan saat misa online? Nah, mungkin saya sekalian menambahkan begini Romo, biar sekalian Romo menjawab ya. Pada zaman sekarang kan sering misa online ya Romo, tapi offline juga udah dibuka. Nah, bagaimana kalau kita nih sebagai anak muda, kita udah pengen nih misa offline, karena kita juga udah termasuk dengan usia protokol ya Romo, tapi ketika kita mau misa offline, kita dilarang oleh orang tua dengan alasan takut pandemi atau sebagainya. Gimana tuh Romo? Yang mana dulu nih? Kekosongan apa yang dilarang? Oke. Kekosongan dulu deh Romo. Ya. Menurut saya bagus kalau teman-teman merasakan kekosongan. Iya. Karena berarti teman-teman serius mencari Tuhan. Ya, kalau kita tidak merasakan kekosongan, berarti kita masih di level cari senangnya saja. Ya. Kalau kita mengalami kekosongan, berarti Tuhan sudah sudah membawa kita pada tahap yang lebih dalam lagi. Ya, dalam artian kita dilatih sekarang, ditantang sama Tuhan. Kamu cari saya apa cari perasaan? Ya. Kadang-kadang ada orang ya sudah saya sebutkan tadi ya hanya cari perasaan sukacitanya saja. Hanya perasaan tenangnya saja dalam Ekaristi, tidak dicari Tuhannya. Atau ada yang salah kaprah, tadi sudah sebutkan bahwa mengasosiasikan Tuhan dengan perasaan. Mengasosiasikan kehadiran Tuhan dengan perasaan sukacita, dengan damai, ya, dengan kegembiraan. Tapi tidak selalu. Ya, Tuhan tetap hadir walaupun kadang-kadang kita merasa kosong. Kadang kita merasa sedih. Kadang kita merasa kecewa. Tuhan tetap ada di sana. Ya, sudah saya sebutkan tadi Bunda Teresa ya sebagai contoh. Walaupun dia mengalami kekeringan rohani, ya dia tetap menjalankan hidup doa dan ekaristinya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan, Tuhan tetap ada. Ya, Tuhan tetap ada. Jadi menurut saya kita bersyukur punya mengalami masa kekosongan ini. Berarti kita benar-benar sedang serius mencari Tuhan. Ya. Dan Tuhan pun kasih kita ujian atau latihan lebih tepatnya untuk mencari Dia tanpa embel-embel emosi, ya, tanpa embel-embel konsolasi, tanpa embel-embel sukacita, ya. Jadi fokus sama Dia. Jadi menurut saya itu jawaban saya. Jadi kita bersyukur kita punya masa-masa seperti ini. Jadi kita dimurnikan, ya. Kita mencari Tuhan atau mencari diri kita sendiri, ya. Nah, untuk yang dilarang tadi ya menurut saya bijaksananya kita karena tinggal satu rumah dengan orang tua ya. Ya, mungkin kita lihat lebih lebar lagi ya situasinya. Apakah orang tua ini melarang kita karena sungguh-sungguh alasan kesehatan atau orang tuanya memang kita nggak mau dekat sama Tuhan. Itu kan beda ya. Karena mungkin orang tua kita tahu kita kerja hari-hari biasa orang tua mengizinkan kita keluar rumah ya
Tapi pas hari Minggu kenapa nggak boleh? Ya, ini kan nggak konsisten, iya kan? Ya. Kecuali memang setiap hari nggak pernah keluar rumah. Jadi orang tua bilang kamu jangan keluar rumah hari Minggu, itu konsisten. Ya, jadi itu konsisten dan kita bisa mengerti hal seperti itu. Tapi kalau larangannya nggak konsisten, berarti ada sesuatu yang salah bukan dengan diri kita, tapi dengan ya orang tua kita. Iya, iya. Jadi harus jeli juga melihat situasi ya. Kalau alasannya memang valid ya bahwa orang tua bisa terkena dampak corona dan memang itu bisa terjadi ya, ya kita mungkin menahan diri juga demi kebaikan orang tua kita. Iya. Toh nanti kalau sudah divaksin ya sudah kondisi lebih baik toh nanti bisa ya. Lebih sabar aja menunggu ya, lebih sabar. Ya. Romo sudah divaksin, Romo? Puji Tuhan sudah. Iya. Oh, puji Hmm, Tuhan. Nah, Romo hmm, ini ada begini. Romo, saya pernah lihat umat yang duduk di sebelah saya melakukan rosario saat homili. Menurut hmm, Romo gimana? Tapi ini hmm. ada yang kalian berpendapat begini. Rosario saat misa kudus itu ibaratnya kita sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus. Namun malah nengok ke belakang mencari Bunda Maria agar menunjukkan di mana Yesus itu. Apakah pendapat saya itu benar, Romo? Hmm, iya, oke. Yang pertama dulu ya. Ya, Jawabannya tidak hanya homili ya. Dulu tidak dalam homili, tapi seluruh misa kita diharapkan sekali lagi berpartisipasi secara penuh. Ya. Dalam artian kalau waktu homili ya mendengarkan homilinya, ya tidak melakukan kegiatan lain termasuk rosari. Ya, itu prinsip dasarnya ya, prinsip dasarnya secara penuh. Ya. Nah, walaupun rosari itu kegiatan rohani, tetapi dalam Ekaristi ya levelnya beda antara rosari dan Ekaristi. Ekaristi itu sakramen ya, sakramen dan bagian dari liturgi. Dan liturgi Ekaristi adalah puncaknya. Jadi ini kegiatan rohani yang paling puncak ya. Ibadat resmi gereja yang paling puncak. Sedangkan rosari walaupun itu doa yang sangat baik ya, saya buat katekesi juga tentang rosari, uh, itu adalah sifatnya devosi ya. Sifatnya devosi. Jadi hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Sunnah gitu ya. Iya. Jadi hukumnya tidak wajib dan uh, karena yang satu liturgi, yang satu devosi sebaiknya tidak dicampur adukan. Iya, tidak dicampur adukan. Ya, jadi itu jawaban gampangnya ya, sebaiknya jangan karena pertama kita fokus penuh secara penuh ikut Ekaristi, kedua yang satu devosi, satu liturgi, yang satu ibadat resmi, yang satu devosional, jangan dicampur adukan ya, penting. Oke. Lalu tadi pakai analogi apa ya? Rosari itu membuat kita berfokus pada Bunda Maria. Di ya. satu sisi ya bisa, tapi di sisi lain sebenarnya doa rosari itu adalah kristosentris. Fokusnya Yesus sebenarnya. Kalau kita perhatikan doa rosari, fokusnya adalah Yesus. Ya, kok bisa Yesus Romo? Karena peristiwa-peristiwanya sebagai contoh itu berbicara tentang Yesus. Itu satu. Kemudian doa rosari, ya, itu kan Salam Maria diulang, ya, Salam Maria diulang terus. Doa Salam Maria kalau kita perhatikan fokusnya juga Yesus ya. Di bagian tengah rosari itu ada nama Yesus. Bagian tengah doa Salam Maria itu ada nama Yesus. Dan kalau Salam Maria diulang terus 50 kali, yang diulang sebenarnya adalah nama Yesus 50 kali. Ya, jadi menurut saya rosari tetap kristosentrik, fokusnya tetap di Yesus ya. Walaupun benar kita tidak diharapkan jangan berdoa rosari saat Ekaristi. Yep, Oke. Terima begitu. kasih, Romo. Romo, Hmm. ini udah 1 jam lebih. Tadi Romo kan bilang waktunya Oh satu iya, jam. Boleh saya minta waktu lagi, Romo? Ada iya beberapa sampai jam pertanyaan yang 9 belum gitu ya. terjawab. Oke, oke. Ya, silakan ya. Oke, terima kasih Hmm. ya, Romo. Nah,
ini ada pertanyaan, kalau mau misa offline apa aja sih persyaratannya? Mungkin lebih ke misa online kali ya? Apa offline? Kalau offline kan ya protokol, usia protokol gitu Hmm, ya Romo ya? iya, kebijakan paroki masing-masing ya. Dan biasanya Iya. hampir sama sih ya, protokol kesehatan, tempat kita ya daftar dulu atau komunikasi dengan ketua lingkungan sehingga didata Iya. ya. Ya, ya, ya sama Ya sih hampir lah ya dengan Romo. paroki-paroki Di lain ya. sini Ya. juga begitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Nah, begini Romo, mau tanya kalau orang datang bisa terlambat, itu apakah tidak boleh? Ini udah dijawab ya tadi ya Romo ya, Hmm, ya tidak boleh bisa menerima komunion, ya itu terserah di reply. ditonton ulang ya nanti. Hmm, Nah, iya. begini Romo, karena pandemi, jadi ibadah ke gereja kan dibatasi ya Romo. Nah, apa hikmahnya bagi umat dan para Romo? Apa ya hikmah? Hikmat bagi para umat. Iya, Iya. tadi sebenarnya saya sebutkan ya. Jadi ini masa-masa kita untuk mencari Tuhan di tempat-tempat yang dulu kita tidak pernah pikir Tuhan ada di sana. Ya, mungkin di rumah sekarang kita bisa fokus di keluarga, bisa doa rosari bersama, ya, ya bisa Ya, misa online bersama dengan keluarga. Dulu mungkin waktu misa offline, misa biasa, masa biasa itu ya, masa normal ya sebelum ada pandemi, mungkin ke gereja sendiri-sendiri ya, nggak pernah doa rosari mungkin ya. Ini jadi kesempatan untuk bersama dalam keluarga untuk mencari Tuhan bersama keluarga, menemukan. Kemudian yang dulu nggak pernah Bible study, sekarang karena ada ikut Bible Study Bible Romo study-nya Bayu Romo gitu ya. Bayu, jadi bisa ikut Bible study, ya. Dan sekarang kan katekese, webinar Katolik itu kan menjamur ya, menjadi berkah Ya. tersendiri. Orang yang dulunya nggak tahu tentang pelajaran agama, tentang ajaran agama Katolik, sekarang tinggal buka, buka YouTube dan tinggal lihat mau cari topik Lihat. apa, ya sudah ada gitu ya. Itu menurut saya hikmah tersendiri ya, sambil kita menunggu dengan sabar kembali ke normal ya, new normal. Di sisi lain, untuk para romo apa hikmahnya? Sama juga, kita dicari untuk berkarya, mewartakan dengan di tempat-tempat yang baru. Ya, saya juga nggak pernah kepikir jadi YouTuber gitu. Iya, nggak pernah kepikir ya. Tapi ya karena lihat situasi pandemi dan ada peluangnya, kenapa nggak dicoba? Ya, dan paroki kita sebagai contoh ya, waktu diumumkan misa gereja-gereja lockdown ya, Romo paroki yang concern pertama kita, saya dengan Romo paroki dan Romo satu lagi, ya bagaimana kita bisa membawa ekaristi kepada umat. Ya, kita waktu lockdown langsung ada live streaming. Ya, jadi kita salah satu gereja pertama di Surabaya sampai sekarang, ya sampai sekarang, ya live streaming. Jadi kalau teman-teman mau cek misa dengan Romo Bayu ya, bisa ke para apa Paroki Redemptor Mundi official YouTube. Iya, silahkan ya. Oke, Romo, begini, Hmm. Hmm. bagaimana cara gereja untuk selalu menarik kaum muda untuk tidak malas ke gereja? Nah, mungkin karena udah kebiasaan misa online nih Romo, jadi kaum muda itu OMK itu jarang. Saya sih, terutama kan saya kadang-kadang suka misa offline ya kalau dapat kuota Hmm. gitu. Eh, yang dilihat itu orangnya sama-sama aja dan juga jarang anak mudanya, kebanyakan om tante gitu. Hmm. Salah satu ya menurut saya katekese ya penting. Kayak program kita kayak gini ya yang sekarang menerangkan bahwa ekaristi itu bukan hanya untuk mencari senangnya saja. Itu yang saya selalu tekankan ya. Karena kalau tidak dengan katekese seperti ini ya tendensinya adalah kita membuat ekaristi menjadi tempat senang-senang. Ya lagunya diubah, khotbahnya dibuat sensasional tapi nggak berhubungan dengan kitab suci ya. Terus musanya dibuat aneh-aneh gitu hanya untuk menarik perhatian ya anak muda, atau yang gak hanya anak muda ya, yang tua-tua juga kadang-kadang cari kayak gitu ya. Iya, hanya untuk memberikan kesenangan instan.
membuat liturgi dan gereja ekaristi sebagai tempat hiburan. Dan menurut saya itu nggak pas ya, bukan itu caranya ya. Ya. Dan makanya saya apresiasi kita mengadakan katekesis semacam ini ya. Kita harus terangkan ke anak muda ya. Senang-senang boleh ya, tapi nggak semua harus senang-senang, nggak semua harus hiburan ya. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita menyembah Tuhan dengan benar. Kalau mau senang-senang sebagai anak muda mungkin ya kita bisa dilakukan dalam konteks OMK ya, kegiatan OMK ya, camping atau malam malam Keakraban. candaria bersama, ya malam rekreasi bersama ya. Tapi tanpa merubah esensi ekaristi. Kalau kita ekaristi, ya ekaristi ya dengan baik ya, tidak merubah atau tidak memodifikasi seenak udel kita, tidak. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Kalau mau anak muda sekarang kan yang di kota ya sel group ya bisa dibuat sel group ya dengan ada tim pujiannya kalau mau silakan ya, ada Bible study-nya silakan. Tapi ini diharapkan ya setelah Bible study, setelah sel group, mungkin leadernya mengingatkan, hey hari Minggu kita ke gereja ya, dan nanti setelah itu kita kumpul lagi, kita bahas bersama bacaannya ya, atau kita bahas homilinya Romo seperti itu. Nah, jadi kegiatan di luar gereja atau di luar ekaristi mendukung kita untuk ikut ekaristi. Dan dari ekaristi kita bisa bawa bekal untuk kembali ke komunitas keluarga kita. Ya. Jadi mungkin karena itu ya, karena ada disconnect antara kegiatan anak muda dengan ekaristi. Coba kegiatan OMK atau anak muda itu terarah pada ekaristi. Sebagai contoh kalau ada pertemuan bersama ya, ada acara wisata acara rekreasi bersama, selalu diingatkan, hey minggu kita ke gereja ya, kita intensikan ya misa kegiatan ini di gereja sehingga selalu ada koneksi dengan ekaristi walaupun tanpa merubah esensi ekaristi ya. Kegiatan senang-senangnya jalan ya, kegiatan sel atau komunitasnya jalan, ekaristinya juga tetap jalan. Ya. Jadi menurut saya itu yang perlu dibangun ya, konektivitas antara kegiatan-kegiatan ini dengan ekaristi. Ya. Begitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Romo ya, udah boleh. mau jam 9. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ini agak menyimpang tapi gini. Romo, kenapa sih orang Katolik itu hanya bisa menerima sakramen pernikahan di gereja? Dan juga ini pertanyaan lanjutan ya Romo, agak terkait. Nah, kalau kita sudah menerima komuni saat menghadiri sakramen pernikahan teman atau keluarga, apakah kita harus ikut lagi di ekaristi mingguan gitu Romo? Apa nggak usah? Apa itu udah satu paket gitu? Ya, yang pertama ya pernikahan kenapa harus di gereja? Iya karena pernikahan ini sakramen ya. Pernikahan ini adalah bagian dari gereja. Saat Anda menikah, Anda tidak hanya menjadi suami dan istri, tapi juga Anda menjadi bagian dari keluarga besar gereja juga, ya. Dan makanya di gereja ini menjadi simbol bahwa teman-teman pertama ya, yang kalau di gereja menjadi simbol bahwa yang menyatukan Tuhan sendiri. Ya. Kedua bahwa teman-teman menjadi bagian dari gereja. Ya. Sehingga kalau dalam kehidupan keluarga kita ada sesuatu, gereja pun akan membantu. Ya, akan mendoakan dan romo atau tim ada orang-orang awam yang siap membantu juga. Jadi ini menjadi sebuah simbol bahwa kita saat menikah itu menjadi bagian dari gereja dan menjadi bagian dari gereja dan diharapkan juga aktif nanti di gereja ya mendukung pertumbuhan gereja, yaitu itu sebagai tanda ya kenapa kita harus di gereja ya. Ini sakramen, ini disatukan Tuhan, ini juga menjadi saksi, menjadi bagian dari gereja Katolik gitu ya. Oke, itu alasan sederhananya.
Oke, pertanyaan kedua apa? Satu paket ya. Ya, Satu paket ya. paket komplit itu. Jawabannya eh jawabannya tetap mengikuti perayaan hari Minggu. Ya, tetap iya. Kenapa? Karena beda ya. Bacaannya beda ya, Bacaannya Romo. beda, intensi misanya beda ya. Ya, tata caranya juga beda ya. Jadi dianjurkan untuk tetap mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu. Ya, begitu. Ya, kadang-kadang saya tidak ngasih komuni ya. Oh ya, bukan sih kadang-kadang enggak, lebih seringnya di paroki kita pernikahan itu hari Sabtu. Iya. Jadi supaya dipastikan Hmm, hari Minggu tetap gereja gitu. hari Minggu Iya. juga misa gitu ya, Romo ya. Iya, begitu. Em, begini, Romo, apakah setelah pandemi ini, misa online tetap berjalan atau kita akan kembali semuanya offline? Sebagai pertanyaan Ya, penutup. ya sudah saya sebutkan tadi ya, misa offline atau misa ke gereja itu tidak sama ya dengan misa online. Bahkan misa online itu sebenarnya bukan misa ya, dia ya semacam sudah saya jelaskan tadi ya, ya ibadat ya, rahmat yang diterima juga beda ya. Jadi kalau sudah bisa kembali ke gereja ya semuanya kembali ke gereja. Tapi kalau pihak kita tetap akan menyodorkan misa live streaming buat mereka yang sakit itu satu ya. Buat mereka yang sudah ikut misa tapi mau cek lagi homilinya Romo Bayu itu juga bisa. Ya jadi paroki kita tetap akan buat live streaming walaupun sudah kembali ke normal ya. Itu pemikiran kita di paroki ini ya. Oke. Mm-mm. Terima kasih Romo Bayu. Kita Mm-mm. karena keterbatasan waktu kita tutup aja. Iya, Terima kasih terima juga kasih juga. teman-teman. Ya. Sangat antusias banget ya untuk pada malam hari ini. Nah Romo, kalau tadi saya udah membuka dengan doa, boleh dong Romo Bayu menutup dengan doa dan berkat penutup ya Romo ya. Ya, oke, siap. Boleh kan Kita Romo? tutup ya. Ya, boleh, boleh. Ya, kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama melalui media IG Live, IG Talk, sehingga kami dapat bersama-sama memperdalam akan makna yang mendalam tentang Ekaristi, tentang perjamuan kudus, secara khusus di masa pandemi ini. Ada banyak pertanyaan yang masih membingungkan, semoga Engkau memberikan jawaban melalui acara ini, dan semoga semua orang yang hadir dan mengikuti katekese katekese ini, acara ini juga diberkati, dilindungi, dan kami mohon agar kegiatan kegiatan liturgi kami semakin hari semakin kembali ke gereja, semakin kita pun dipersiapkan untuk menerima tubuh Kristus secara real, secara sungguh-sungguh dalam Ekaristi. Dan kami pun semakin dipersiapkan secara disposisi hati, dan kami pun dengan siap menerima Yesus dengan penuh. Berkati kami ya Tuhan, lindungilah kami dan keluarga kami. Berkati juga tim evangelis, semoga selalu berkembang dalam pewartaan mereka, semakin dimantapkan, diteguhkan, dan menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Semua ini ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Kristus, Tuhan dan penebus kami. Tuhan sertamu, kita semua diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Amin. malam, ya Tuhan berkati. Terima Ya. kasih Romo Bayu atas kesempatannya pada malam hari ini. Sampai jumpa Mm-mm. lagi di pelayanan-pelayanan selanjutnya. Mungkin boleh ya Romo nanti kapan-kapan ngisi lagi di Iya, Evangeli kita atur waktu dijadwalin lagi. aja ya, mungkin baru tahun Iya. depan. Waduh, Romo, ini saya udah nunggu setahun ini. Dan boleh Iya, iya, teman-teman di-follow akun Evangeli dan juga di-follow di-subscribe ya Romo, YouTube Romo Bayu. sip, ya. Sebenarnya kalau saya sampai bertemu di
tanggal 22 kayaknya Romo. Romo ngisi Bible study di Panen kalau nggak salah ya. Tadi saya dapat bocoran. 22 Maret ya? Iya kan? Iya, Oh iya ya, kayaknya. saya cek lagi lupa. Banyak ya? Susah ya Romo Iya, untuk bikin jadwal sama Romo. Kita iya bersyukur ya nggak banget apa-apa. dari Oke, Evangeli atas waktunya. Nah, sampai jumpa siap. Romo, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Hmm. teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dadah Romo, Amin. bye-bye.